Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarona bi an na'mala sholihati asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji qailaha anil muhlikati wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul sadati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi khairal ibad. Amma ba'du. Wa bi syahri sadri wa yassirli amri wa datan min lisani yafqahu qawli. Allahumma hadhihi kalam bisana wa sawaba. Muhibbin rahimakumullah. Pada hari ini kita membahas daripada membayar fidyah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Fidyah puasa yang wajib ialah satu mud dan jenis makanan yang dapat dijadikan zakat fitrah. Jadi kebetulan di Nusantara, khususnya Indonesia, adalah makanan pokoknya itu beras, maka beraslah dipilih. Atau yang sebanding dengan harga yang kita makan setiap hari berasnya. Satu mud itu kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Darul Fiqh juz 2 halaman 910 itu sebesar 2 tapak tangan dewasa atau 3/4 liter. Nah, jadi lebih matematikanya tuh satu mud itu 3/4 liter, sedangkan 1 liter itu 1,328 kilogram, 1,328 kilogram. Adapun wajib fidyah itu disebabkan oleh 3 perkara. Yang pertama, tertinggal puasa karena meninggal dunia atau karena tidak mampu berpuasa. Maka yang seperti ini ada 2 macam. Satu, orang yang meninggal sedang masih mempunyai qada puasa bulan Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarah, sedang di masa hidupnya ia masih mampu mengkodanya, namun tidak dikodanya dengan sengaja, tidak mampu mengkoda ketika masih hidup, tetapi puasa itu tertinggal tanpa uzur, maka dikeluarkan fidyahnya dan harta peninggalannya sendiri pada setiap hari itu 1 mud. Maka jumlah mud fidyah dihitung dengan banyaknya hari yang tertinggal. Seumpama orang itu tidak pernah berpuasa karena pekerjaan berat, dihitung daripada umur baliknya. Mulai umur balik itu untuk tergantung sih. Ada yang mengatakan umur 12 tahun ke atas, atau ada juga ketika anak laki-laki itu sudah mimpi basah, atau yang wanita itu sudah haid atau datang bulan mulai. Diperkirakan oleh karena pekerjaan yang sangat berat dan berpanas misalnya kan, tidak tahan bagi dia yang ketika kerja itu membutuhkan energi yang banyak, karena dengan tujuan untuk menghidupi daripada diri sendiri, keluarga yang dinafkahinya. Apabila dia berpuasa dengan pekerjaan yang berat untuk anak itu menjadi mudah baginya, maka dia membayar fidyah. Demikian dalam kitab fikih Sabilal Muhtadin
penjelasan. Dan Nabi memerintahkan mengeluarkan makanan sebagai fidyah kepada orang miskin seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Nabi SAW bersabda, "Man mata wa alaihi siyamu somma anhu waliyuhu." Barang siapa meninggal dan ada atasnya qada puasa, hendaklah dipuasakan oleh walinya. Hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Jadi maksudnya dipuasakan oleh walinya itu daripada keturunannya. Kalau tidak ada keturunannya, daripada istrinya. Kalau tidak ada istrinya, saudaranya yang terdekat. Nazarnya disampaikan untuk dibayarkan. Dalam hadis lain diterangkan ada seorang perempuan yang menanyakan kepada Rasulullah bahwa ibunya telah meninggal dan mempunyai puasa nazar yang belum dilaksanakan. Apakah dipuasakan olehnya atau tidak? Lalu Rasulullah menjawab, "Mumi'an umiki, puasakan untuk ibumu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Kalau seorang meninggal mempunyai puasa qada sebanyak 30 hari, maka boleh dipuasakan oleh 30 orang keluarganya atau oleh orang lain dengan wasiat yang meninggal atau dengan izin keluarganya, dan puasa itu memadai hanya sehari yang dikerjakan oleh 30 orang. Dikiaskan dengan orang yang masih mempunyai haji wajib, haji nazar dan haji qada, maka diupahkannya kepada 3 orang yang masing-masing mengerjakan haji yang berbeda-beda macamnya dalam waktu 1 tahun, maka memadailah. Nah, itu yang pertama tadi. Ini masih banyak yang kita ambil di atasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, yaitu mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberikan makan seorang miskin. Al-Baqarah ayat 184. Nah, yang kedua, wajib membayar fidyah karena tertinggal fadilah waktu. Dalam bentuk ini ada 2 macam. Nah, ini yang keduanya ada 2 macam membayar fidyah. Pertama, wanita yang hamil dan menyusukan anak, kalau keduanya berbuka karena takut kandungannya gugur atau berkurang air susunya sehingga mengakibatkan sakit yang sampai memperbolehkan ia bertayamum. Dan kalau kedua macam wanita tadi, sakit atau musafir atau menyusukan, itu adalah yang menyusukan orang lain baik dengan upah atau tidak, maka wajib keduanya membayar fidyah dan mengqada puasanya berdasarkan ayat yang dikemukakan di atas. Al-Baqarah tadi ayat 184. Terus yang kedua, daripada yang kedua tadi, wajib membayar fidyah dan wajib mengqada bagi siapa yang berbuka karena menyelamatkan jiwa manusia yang dihormati, darahnya atau hewan yang dihormati yang hampir binasa, atau menyelamatkan anggota tubuh atau manfaat anggota tubuh, umpamanya disebabkan lemas di air, ya kan, atau dianiaya oleh orang yang tidak dapat diselamatkan,
melainkan dengan berbuka, dan bukan pula perempuan yang ragu terhadap bilangan puasanya yang tertinggal, bukan sakit, dan bukan pula musafir. Baik manusia yang diselamatkan itu merdeka atau budak, baik budak miliknya sendiri atau milik orang lain. Demikian juga binatang yang dihormati baik miliknya atau milik orang lain. Dikeluarkan dari kata binatang itu ialah menyelamatkan harta benda yang tidak bernyawa, maka tidaklah wajib membayar fidyah. Bagi yang berbuka, kalau harta itu miliknya sendiri, tetapi kalau yang menyelamatkan itu perempuan yang ragu bilangan hari yang tertinggal dalam keadaan sakit atau musafir, maka ketentuan yang diberlakukan seperti yang berlaku pada wanita yang hamil dan menyusui. Nah, ini yang ketiga, karena melambatkan membayar qada, maka wajib membayar fidyah setiap hari 1 mud bagi orang yang melambatkan qada puasa bulan Ramadan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya tanpa adanya uzur. Maksudnya Ramadan tahun depan. Umpamanya ia mampu mengqada puasa yang tertinggal pada tahun itu, juga karena ia bukan orang yang sakit dan tidak pula dalam perjalanan dan masih ada waktu mengqada puasanya. Ini berdasarkan hadis dhaif yang menjadi alasan fatwa 6 orang sahabat Rasulullah SAW, dan juga karena melalaikan kewajiban dengan melambatkan mengqada. Tetapi kalau dilambatkan karena adanya uzur seperti masih dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, atau masih hamil atau masih menyusukan sehingga sampai bulan Ramadan berikutnya, atau dilambatkan. Nah, ini jumlah mud dihitung dengan jumlah tahun. Umpamanya jika dilambatkan qada puasa sehari sampai 4 tahun, maka wajib membayar 4 mud, dan jika dilambatkan qada puasa 30 hari sampai akhir tahun, maka wajib membayar 120 mud. Inilah yang berlaku bagi yang masih hidup, namun jika ia telah meninggal dan keluarganya tidak mempuasakannya, hendaknya dikeluarkan dari harta peninggalannya setiap hari 2 mud, yang 1 mud sebagai fidyah puasa dan yang 1 mud lagi sebagai fidyah melambatkan qada untuk sehari. Kalau sampai 4 tahun umpamanya, hendaklah dikeluarkan dari harta peninggalannya 5 mud, dan jika dilambatkan pada puasa selama 30 hari sampai 4 tahun, hendaknya dikeluarkan dari harta peninggalannya sebanyak 150 mud. Demikianlah diperhitungkan seterusnya. Yang menerima fidyah itu adalah orang yang fakir dan miskin, tidak termasuk mustahab zakat dan demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.